kali ini saya mau menantang debat dengan Mas Gibran. Soal hasil survei bilang intelektual Gibran lebih unggul daripada Pak Mahfud dan Caimin. Silakan baca di Fajar. Kalau memang Mas Gibran itu pintar, intelektual, lebih unggul dari wapres lain, calon wapres lain, atau yang lain-lainnya, ayo Mas Gibran, saya Frit Alorboy menantang Anda debat. Adu gagasan, adu kecerdasan, adu kemampuan, adu intelektual. Jangan cuma kita berretorika mengatakan bahwa Anda itu pintar, intelektual atau lainnya. Tapi mari kita buktikan. Kapan Mas Gibran satu meja dengan saya, kita berdua adu gagasan. Apakah Mas Gibran itu lebih berkualitas, lebih cerdas, lebih unggul, lebih intelektual dari saya atau teman-teman saya yang lain? Frit Alorboy ini adalah pendukung dari Pak Anies Baswedan, teman-teman ya. Sebelum berhadapan dengan Caimin atau Pak Mahfud, saya dulu Frit Alorboy yang pingin menantang dengan Anda. Tapi mari kita dua duduk satu meja, tatap muka, kita beradu gagasan terkait dengan kepemimpinan, gagasan terkait dengan bangsa ini, wawasan kebangsaan, atau apa saja yang menjadi aspirasi dari para rakyat. Saya tunggu Mas Gibran. Sekian dan terima kasih. Frit Alorboy. Bokate juga apa? Nggak bakalan dateng tuh belimbing sayur. Diundang deh kagak dateng. Dek kalau umpama yang debat-debat begitu ya, yang diskusi, nggak bakalan hadir dah. Hah? Takut ditanya yang apa namanya, ditanya yang bagaimana gitu. Coba, ntar pasti ada syuting, gorong-gorong lah, ke pasar lah. Nah kalau itu bisa karena aktingnya jago. Gue tau dah belimbing sayur kalau akting jago. Sama kayak babanya. Main di got, gorong-gorong, tablaga metik ini, metik pohon itu. Ah, udah kebaca sinetron lo. Sinetron Indosiar. Coba undangan debat dari mahasiswa mana? Gue pengen tahu, nggak bakalan dateng udah. Gue udah tahu karakter belimbing sayur dah. Asem, ya nggak, kecut, gampang rontok. Yang kita lihat mestinya kan pertarungan gagasan. Assalamualaikum. Ya betul Pak Jokowi, kan mestinya harusnya pertarungan gagasan ya kan? Tapi kenapa ini anak sampan itu sekali pernah dapat undangan adu gagasan kok nggak berangkat gitu loh ya. Nanti kita tunggu Pak Jokowi. Ya aku dulu itu pendukung sampean, milih sampean 2 periode ya. Tapi untuk kali ini enggak mau aku dukung Gibran, kayaknya masih cupu gitu, masih culun gitu ya. Kalau adu gagasan, nanti lihati Pak, waktu debat sama Pak Mahfud sama Pak Ganjar nanti, lihati itu anak sampean itu kayak apa. Ya paling ula-ulu itu Pak, saya yakin untuk ula-ulu gitu loh ya. Kalau masalah banyak sinetron, sampean bilang itu sinetronnya sampean bikin sendiri. Masalah putusan MK itu termasuk sampean itu yang bikin sinetron itu. Sutradaranya itu pasti Pak Lurah itu sampean. Ada begitu banyak tim sukses, tidak ada yang bisa datang satupun. Ini malah membuat orang-orang yakin Prabowo ketakutan. Entah takut dibongkar masa lalunya atau dikorek habis-habisan soal isu HAM yang menyangkut Prabowo. Mereka membantah isu itu, tapi kalau diajak diskusi, kebanyakan lari dan sembunyi. Tidak hadir dengan ribuan jenis alasan. Tapi seperti yang saya katakan, ada banyak acara diskusi yang tidak dihadiri. Sibuk itu bukan alasan. Orang-orang akan selalu berpikir Prabowo Gibran takut debat. Belum lama ini sempat trending di Twitter, tagar Prabowo Gibran takut debat. Kalau melihat cara Prabowo ataupun Gibran menjawab pertanyaan, kelihatan jelas mereka ini kurang kompeten, tidak menguasai isu permasalahan. Solusinya cuma anak Indonesia harus bisa makan siang dan minum susu gratis. Anak-anak harus kuat ototnya, tidak boleh ada stunting lagi. Apapun makanannya, minumnya tetap susu.
Wajar kalau mereka lebih banyak menghindar. Semakin mereka banyak hadir, blendernya makin banyak. Kalau viral, muka mereka mau taruh di mana? Jadi sebisa mungkin, kalau bisa, nggak usah hadir. Hadir sesekali aja, supaya damage-nya tidak terlalu parah. Tapi inilah salahnya, kalau mereka jarang mau ikut diskusi, dikit-dikit pakai alasan sibuk, ada acara lain, gimana rakyat bisa tahu visi misi mereka? Tidak kenal maka tidak sayang. Masa cuma modal pemimpin muda, capres gemoy dan jago joget? Jadi kesimpulannya, mitos soal pemimpin muda dan pemimpin gemoy jangan ditelan mentah-mentah. Lebih baik tidak usah ditelan sekalian. Setidaknya untuk saat ini jangan percaya. Pemimpin muda yang ada saat ini apakah bisa jadi panutan dan teladan? Di saat dia bisa seperti sekarang karena bantuan dari utaati aturan? Itu bukan pemimpin muda, tapi pemimpin yang mau pakai jalur VIP fast track tanpa mengikuti proses dan prosedur yang wajar. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan dibandingkan dengan dua pasangan yang lain, dua-duanya masih aktif menjadi pejabat pemerintah. Ketua tim pemenangan jadi ini. Di dalam diri beliau ada dua tugas dan tanggung jawab. Nusron Pada Wahid. satu sisi juga tanggung jawab melayani rakyat dan masyarakat supaya tidak terhambat. Pada sisi lain juga untuk memenuhi tugas dan panggilan untuk kampanye. Nah, khusus di hari pertama ini, karena beliau kebetulan adalah Menteri Pertahanan dan juga wali kota, ada tugas mendesak yang itu berkaitan dengan pelayanan kepada rakyat dan tugas negara. Maka pada hari pertama, kami sampaikan beliau lebih mementingkan negara dan rakyat daripada tugas kampanye. Pak Wali Kota hari ini, Mas Wali, Mas Gibran juga aktif melayani tamu-tamu dan melakukan kunjungan-kunjungan kerja-kerja sebagai wali kota. Pak Prabowo juga sama hari ini tugas sebagai Menteri Pertahanan karena ada hal-hal yang harus diurus dan dituntaskan sebagai dimensi pertahanan negara pada hari ini. Jangan sampai karena jadwal kampanye, tugas pertahanan negara dan pelayanan masyarakat menjadi terganggu. Itu yang menjadi kata kunci kenapa pada hari pertama ini Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak memanfaatkan dan mengambil hak untuk kampanye dan hak untuk cuti, lebih memilih melaksanakan tugas dalam pemerintahan, melayani rakyat dan mengurus negara. Clear ya? Untuk selanjutnya, beliau sudah memutuskan tetap akan menjadi Menhan dan wali kota dan hanya cuti maksimal 1 minggu 2 kali. Maksimal. 1 minggu 2 kali. Jadi kan 1 minggu ada 5 hari kerja. Jadi maksimal hanya akan cuti 2 hari. Sabtu minggu paling ya. Itu pun maksimal. Kecuali ada hal-hal mendesak yang tidak bisa dihindari. Contohnya hal-hal mendesak apa? Tiba-tiba panggilan KPU pada hari kerja. Yang bersangkutan kapasitasnya sebagai paslon. Tentunya harus cuti. Ya kan, kalau seandainya sudah mengambil hak cutinya lebih dari 2. Ada banyak sekali berita yang lucu terkait Prabowo dan Gibran karena keduanya seperti saling lempar-lemparan gitu ya, terkait undangan dari Muhammadiyah yang ingin mengundang pasangan capres-cawapres semuanya, termasuk Anies Caimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan Prabowo dan Gibran gitu ya. Ini keduanya ini saling lempar tanggung jawab. Kalau Anies dan Caimin hadir, kemudian Ganjar dan Pak Mahfud hadir tanpa drama gitu ya. Tapi Prabowo dan Gibran ini saling lempar-lemparan. Prabowo bilang, oh ini ada acara tanggal sekian gitu ya, dan kemudian Muhammadiyah harus mundur. Oke, kita undur gitu ya. Oh, tanggal sekian juga nggak bisa. Bahkan ketika sudah ditetapkan, sudah disiapkan acaranya dan sebelumnya katanya sudah deal, oke, pasangan Prabowo Gibran akan hadir gitu ya. Tapi di jelang-jelang hari H ternyata Gibran juga membatalkan. Dan dari beritanya ini lucu gitu, karena ketika ditanya sama wartawan, oh saya ada acara, nanti yang datang Prabowo. Sebelumnya TPN bilang bahwa wah kayaknya Prabowo nggak bisa hadir, mungkin nanti Mas Gibran. Jadi keduanya nih sama-sama takut gitu, saling lempar-lempar tanggung jawab gitu. Kamu aja, kamu aja.
Ya, tapi dari sini memang harus kita akui bahwa yang namanya dialog publik atau debat atau tanya jawab secara terbuka gitu ya, ini memang adalah sebuah acara atau panggung yang sangat-sangat dihindari nampaknya oleh pasangan Prabowo Gibran gitu, karena keduanya memang kerap absen gitu. Sebelumnya Prabowo tuh pernah diundang di acara apa itu, kemudian dia nggak hadir gitu ya. Dia tuh hanya hadirnya tuh cukup di acara deklarasi gitu. Kalau deklarasi hadir, nggak ada acara gitu. Acara kementerian diundur, diganti-ganti gitu kalau acara deklarasi. Tapi kalau acaranya adalah dialog publik, tanya jawab atau debat terbuka, wah menghindar-menghindar itu. Itu kalau bisa KPU itu bisa digugat aja gitu ya, supaya nggak ada debat. Karena kalau ada debat ini pasti banyak sekali blundernya gitu. Data-datanya pasti banyak yang salah, banyak yang miss. Dan itu yang kita bisa lihat dari Prabowo dari tahun 2014 dan tahun 2019 lalu. Makanya kemudian gitu ya, pasangan ini tuh apa ya, kalau kayak Prabowo itu kan sering ditanya apa, jawabnya apa ya kan? Atau kalau sudah gak mampu, itu langsung tuh joget-joget. Supaya apa? Supaya mengalihkan perhatian, dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Karena itu khas Prabowo. Ditanya apa, jawabannya gak nyambung, diakhiri joget. Tapi dari sini menjadi lucu gitu ya, karena sebelum-sebelumnya kan mereka meminta agar Pilpres ini harus adu gagasan, jangan banyak drama katanya. Ini harus politik yang riang gembira katanya kan. Ketika diajak untuk dialog malah nggak hadir lah. Diberi panggung malah nggak datang, malah saling lempar-lempar. Paling ujung-ujungnya kalau kita ngelihat dari jawaban-jawaban Prabowo dan Gibran gitu ya, pasti ujung-ujungnya ya biarkan rakyat yang menilai. Itu jurus ampuh gitu, jurus satu-satunya gitu. Gak ampuh-ampuh banget sih, masyarakat sekarang sudah bisa menilai gitu. Kalau dulu mungkin nggak bisa menilai, sekarang orang udah mulai pinter gitu, udah mulai mengerti. Oh, ini nampaknya ada unsur-unsur kong kali kong. Jadi kalau keduanya diundang untuk acara debat atau dialog terbuka, itu memang akan cenderung mereka hindari gitu, karena pertanyaan-pertanyaannya itu pasti nggak mudah gitu ya. Berbeda misalkan ketika mereka ditanya sama wartawan atau doorstop gitu ya, itu jawabannya tuh ya terserah mereka, jawabannya nyambung atau enggak terserah gitu ya, atau mereka bisa menghilang. Sementara kalau ditanya sama panelis ya nggak semudah itu, Pak, segampang itu gitu. Ya, tapi dari sini ini kemudian menjadi lucu gitu. Lucu karena katanya sebelumnya itu kan ada lembaga survei yang menyatakan bahwa aspek intelektual Gibran itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Mahfud. Masa profesor beneran kalah sama Gibran sih gitu? Yang bener aja. Ya, tapi kalau ngelihat lembaga surveinya itu sudah diborong sejak beberapa waktu lalu, sejak 2 tahun yang lalu kayaknya gitu ya. Ya karena lembaga surveinya kan awalnya kan ingin memasangkan Prabowo Jokowi, awalnya dia pasang gitu ya, tapi ternyata gagal gitu karena Jokowi gak bisa maju sebagai cawapres, akhirnya anaknya. Jadi ini lembaga survei yang sudah diborong gitu. Jadi kalau data-datanya, angka-angkanya agak-agak tidak sesuai, ya biasa, harga borongan. Kayak gitu nggak perlu ditanya. Pasangan calon wakil presiden dari nomor urut 2, yaitu pasangan dari Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming, ditanyakan oleh salah satu wartawan mengapa beliau memilih Jabodetabek untuk kampanye yang pertama kali, mungkin begitu kira-kira ya. Dan beliau enggan menjawab soal itu, mah dipertanyakan. Dan mungkin ini bagi beliau tidak penting ya, kenapa memilih Jabodetabek seperti itu. Tapi ini sangat penting bagi wartawan jawabannya. Mas Gibran, bagaimana nantinya kalau Anda terpilih menjadi calon wakil presiden dan mungkin Anda memenangkan Pilpres 2024 nanti? Ada salah satu wartawan menanyakan Anda tentang peristiwa yang terjadi di negara kita ini. Tentang kelaparan misalnya, tentang gempa bumi misalnya, tentang bencana misalnya. Apakah jawaban Anda seperti itu?
Terus Anda akan menjawab, soal itu gak usah dipertanyakan. Akan seperti itu. Hanya menanyakan jawabannya mengapa memilih Jabodetabek. Mungkin Anda pernah punya kenangan di sana atau apa, kan begitu kira-kira. Saya heran deh kepada pendukung-pendukungnya. Hingga pendukungnya banyak yang kesemsem. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan Al-in Prabowo, Al-in Gibran, Al-in Prabowo, Al-in Gibran gitu ya. Ini tah yang disebut jagoan. Atau ini tah yang disebut anak muda yang berprestasi. Pakai logika ya kalau mikir. Ya setidaknya pikir-pikir dulu lah. Jangan hanya karena kalian mengidolakan lalu kalian tidak bisa menilai layak atau tidak. Oke, salam waras. Ya, ini masih kampanye hari pertama ya hari ini ya. Kita masih menunggu juga. Saya pikir Mas Gibran juga harus hadir. Juga harus hadir menunjukkan bahwa saya mampu untuk berdebat begitu ya. Intinya seperti itu. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Mas Gibran tidak seperti itu begitu. Jadi kalau ada narasi-narasi Gibran menghindar, Prabowo menghindar pada saat debat, ayo tunjukkan begitu. Untuk saat ini saya masih berpikiran positif karena masih hari pertama kampanye ya. Kita tunggu hari-hari berikutnya teman-teman. Kalau itu benar-benar terjadi dan nggak pernah datang dengan alasan tugas-tugas negara, tugas-tugas ini, mestinya ya masa kampanye itu harus ya dipakai lah minimal untuk menunjukkan atau membuktikan kepada masyarakat, saya itu nggak seperti apa yang mereka katakan gitu. Jadi kita tunggu aja Mas Gibran, Pak Prabowo hadir di acara-acara debat seperti itu. Buktikan kepada masyarakat. Begitu loh. Jadi masyarakat itu sebenarnya hanya butuh itu. Sampai saat ini saya masih berpikiran positif kalau mungkin ini masih kampanye hari pertama ya, hari pertama. Kita tunggu berikut-berikutnya seperti apa. Ya. Hentikan narasi-narasi itu Mas Gibran. Ayo keluar. Ya, tunjukkan kepada mereka semua kalau anggapan itu salah. Begitu ya. Jadi teman-teman tetap berpikir positif dan juga berpikir cerdas, berpikir waras. Kita tunggu Mas Gibran hari-hari berikutnya seperti apa. Ya, tunggu kita semua mata melotot menunggu itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.